Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab di Majelis Taklim Nurul Jannah halaqah yang ke-35. Kita lanjutkan mempelajari dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubhani rahimahumallahu ta'ala. Kita lihat baris yang kedua pada halaman ini, yaitu pertanyaan yang diawali dengan kata hal. Hal hazihil mistaratu laka. Apakah penggaris ini adalah milikmu? Jadi kata laka yaitu huruf jar, yaitu berupa huruf lam yang bergabung dengan dhamir muttasil digabungkan dengan kata tanya hal. Yang mana kalau pertanyaannya adalah hal, maka jawabannya adalah satu di antara dua, antara iya dan tidak, antara na'am atau la. Jadi ini pertanyaan semacam untuk mengkonfirmasi betul atau tidak, iya atau tidak. Nah, kami tulis ulang di sini dan kami berikan opsi jawabannya. Hal hazihil mistaratu laka? Apakah penggaris ini adalah milikmu? Nah, maka setelah hal itu ada kalimat hazihil mistaratu laka. Maka kalimat ini itu betul atau tidak? Hazihil mistaratu laka, kalau iya maka jawabannya na'am, kalau tidak maka jawabannya la. Jadi minta pembenaran atau minta konfirmasi. Kalau memang hazihil mistaratu laka, kalau memang benar penggaris ini adalah milikmu, maka yang ditanya akan menjawab na'am hazihil mistaratu li. Iya, penggaris ini adalah milik saya. Nah, itu kalau memang benar yang ditanyakan. Tapi kalau seumpama penggaris ini bukanlah milik yang ditanya, maka dia jawab dengan la, tidak. Dan bisa diteruskan dengan penjelasan ini miliknya siapa. Contoh, la hazihil mistaratu li Muhammadin. Tidak. Penggaris ini bukan milik saya, tapi siapa? Hazihil mistaratu li Muhammadin. Penggaris ini adalah milik Muhammad. Atau kalau diberi dhamir mutasil maka menjadi lahu. Hazihil mistaratu lahu juga bisa. Hu yang dimaksud adalah Muhammad. Nah, pada contoh jawaban ini yang kedua, di situ kita temukan li Muhammadin. Jadi kata li Muhammadin itu terdiri dari dua kata. Yang pertama huruf lam, ya, lam huruf, kemudian Muhammad itu isim. Jadi li Muhammadin itu terdiri dari dua kalimat. Yang pertama huruf, yang kedua isim. Sebagaimana kita tuliskan berikut, yaitu li huruf lam di sini, ya, menyambung dengan setelahnya, menyambung dengan Muhammadun. Jadi li itu huruf, Muhammadun itu isim. Lah kemudian kenapa kok menjadi li Muhammadin, bukan li Muhammadun? Karena huruf lam di sini adalah huruf jar. Maka isim setelahnya menjadi majrur, tandanya adalah kasrah.
Seperti beberapa waktu yang lalu kita telah mempelajari huruf jar fi atau ala. Misalkan kalau al baitu gitu ya. Tapi awalnya diberi fi menjadi fil baiti. Kemudian ala disambung dengan pagar misalkan as-suru, maka menjadi alas suri. Nah ini kalau lupa mohon dimurojaah lagi pelajaran-pelajarannya terdahulu. Begitu pula dengan huruf lam ini adalah huruf jar. Maka li kalau disambungkan dengan Muhammadun maka menjadi li Muhammadin. Contoh yang lain, huruf lam li kalau disambung dengan Aliyun, Aliyun itu nama orang yaitu Ali, maka menjadi li aliyin, milik Ali. Kalau li Muhammadin, milik Muhammad. Kalau li aliyin, milik Ali. Dan ketika menjadi kasrotan ini atau menjadi majrur dengan tanda kasrotan ini, itu adalah untuk nama-nama yang bisa ditanwin. Jadi kan kemarin kita telah pelajari ada kosakata baru, ada nama-nama yang bisa ditanwin seperti Muhammadun, Aliyun dan seterusnya. Dan ada nama-nama yang tidak bisa ditanwin cuma diakhiri dhammah. Contoh Fatimatu, Khadijatu. Nah nanti kalau di depannya diberi huruf jar maka beda lagi harokatnya. Nah sekarang ini kita masih mempelajari nama-nama yang bisa ditanwin kemudian didahului oleh huruf jar yaitu di sini huruf lam, maka Muhammadun menjadi li Muhammadin, Aliyun menjadi aliyin. Nah, kemudian kita kembali ke kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Di sini ada sebuah paragraf ya, semacam cerita atau karangan. Kita baca paragraf berikut ini. Muhammadun waladun. Muhammad adalah seorang anak ya. Muhammad adalah seorang anak. Huwa tilmizun fi hazihil madrasati. Dia adalah seorang siswa di sekolah ini. Lahu kurrasatun wa mimhatun. Dia memiliki, maksudnya adalah Muhammad, dia memiliki buku tulis dan penghapus. Jadi lahu itu adalah huruf lam yang bersambung dengan dhamir muttasil. Jadi kalau seumpama dhamir muttasilnya diberi diganti dengan nama maka menjadi li Muhammadin. Li Muhammadin kurrasatun wa mimhatun. Milik Muhammad adalah buku tulis dan penghapus. Tapi juga bisa diganti dengan dhamir muttasil menjadi seperti yang tertulis di kitab ini, lahu kurrasatun wa mimhatun. Dia memiliki atau miliknya adalah buku tulis dan penghapus. Kita lanjutkan baris selanjutnya. Aisyatu bintun. Aisyah adalah seorang anak perempuan. Hiya tilmizatun fil madrasati libtidaiyati. Dia adalah seorang murid atau santriwati di madrasah ibtidaiyah. Fil madrasati libtidaiyati. Nah, gitu bacanya nggih. Nah, tapi nanti karena ini susah nanti bacanya dipisah enggak apa-apa ya. Hiya tilmizatun fil madrasati libtidaiyati. Dia yaitu Aisyah adalah seorang siswi atau seorang santriwati di madrasah sekolah al-ibtidaiyah dasar. Jadi Aisyah atau dia adalah seorang murid
di sekolah dasar. Laha haqibatun wa mandilun. Dia memiliki tas dan sapu tangan. Nah, pada baris ini kita temukan kata madrasah al-ibtidaiyah atau al-madrasatul ibtidaiyatu. Artinya adalah sekolah dasar. Nah, kata sekolah dasar ini kita tuliskan di bawah, yaitu yang berwarna hitam, al-madrasatu dan al-ibtidaiyatu. Madrasah artinya sekolah, ibtidaiyah maksudnya itu dasar, ya. Maka kalau kedua-duanya diberi alif lam maka membacanya al-madrasatul ibtidaiyatu. Jadi kalau kita nanti membahas tentang nahwu, maka ini adalah pola na'at dan man'ut. Madrasah itu man'ut, ibtidaiyah itu adalah na'at. Jadi kata ibtidaiyah itu mengikuti madrasah. I'rabnya juga mengikuti madrasah. Kalau madrasah marfu, maka ibtidaiyah ikut marfu. Jadi kalau sama-sama isim masruf, maka kalau al-madrasah itu dhammah, maka ibtidaiyah juga ikut dhammah. Saya bacakan dulu yang atas. Al-madrasatu, nah itu kan dhammah. Al-ibtidaiyatu juga dhammah. Tapi kalau diberi huruf jar fi di depannya, maka menjadi fil madrasati libtidaiyati. Madrasahnya berharokat kasrah, kemudian ibtidaiyah juga berharokat kasrah karena mengikuti madrasah. Jadi kan kalau diperingkaskan seperti ini, al-madrasatu, sekolahan. Tapi kalau diberi fi maka fil madrasati. Nah ini kan kita sudah pelajari pada halakoh yang terdahulu. Al-madrasatu kalau diberi fi maka menjadi fil madrasati. Nah sekarang ada isim atau kata yang mengikuti madrasah. Dan dalam kasus ini adalah al-ibtidaiyah. Maka kalau al-madrasah dhammah, ibtidaiyah ikut dhammah. Kalau madrasah kasroh, maka ibtidaiyah ikut kasroh. Al-madrasatul ibtidaiyatu menjadi fil madrasatil ibtidaiyati. Al-madrasatul ibtidaiyatu sekolah dasar. Fil madrasatil ibtidaiyati di sekolah dasar. Demikian sampai sini dulu, semoga bisa dipahami. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan maka silahkan ditanyakan di grup yang ada. Sebagaimana biasa, pada tiap halaqah ada 3 tugas. Tugas pertama yaitu menulis, kemudian dilanjutkan dengan tugas membaca, yaitu menulis paragraf yang ada pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah dari Muhammadun Waladun sampai laha haqibatun wa mandilun. Nah, ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan tulisan-tulisan yang kita sertakan untuk menjelaskan apa yang disampaikan tadi sampai fil madrasati. Dan untuk tugas ketiga, sebagaimana biasa nanti akan kita share di grup yang ada. Jadi demikian yang dapat disampaikan. Mohon dimaafkan dan diingatkan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.